Cek. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan nih ketemu di sharing session insyaallah sore ini ya. Sebelum kita mulai, saya mau sapa-sapa dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir sore ini, Masya Allah. Sambil menunggu waktu puasa ya. Mudah-mudahan belum ada yang batal nih puasanya. Di sini ada Dasa Mas Ari, ada Kak Luhur Pambudi, ada Kak Hamzah, ada Kak Dewi, ada Kak Haris, ada Kak Organisatoris. Wah, luar biasa nih. Ada Kak Satlikah dari Malang, Masya Allah. Assalamualaikum, saya izinnya Pak nih, Pak Haris. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat bergabung Pak Haris. Posisi di mana nih Pak? Saya Sidoarjo, Pak. Sidoarjo, Masya Allah, Jawa Timur. Ya, betul. Oh, gimana Pak? Tahu event ini dari mana Pak? Bisa ikutan nih di sini. Iklan Facebook. Oh, iklan Facebook, Masya Allah. Alhamdulillah jadi wasilah nih iklan Facebook. Mas, berarti Pak Haris ini kenapa Pak tertarik sama bahasan ini kan agak lain nih bahasannya nih. How to bikin program berdampak jadi revenue stream. Kalau Pak Haris sendiri kegiatan di apa Pak? Ya, kebetulan bantu-bantu di pondok, Pak. Oh, Masya Allah di pondok ya. Ada Ya, ada keinginan apa tuh Pak dengan nyari sesuatu di program ini? saya cuma lihat di iklan itu kok ada mirip-mirip program fundraising gitu ya, Pak. Ya. Oh gitu, oke. Mirip program fundraising. Emang kalau di pondoknya Cuma sendiri ada kegiatan fundraising Pak? ini kita sedang merintis karena Hmm. memang kita fokus untuk membantu santri-santri yang kurang mampu gitu. Hmm. Jadi pondok gratis gitu berarti ya? Kombinasi ada yang Kombinasi. berbayar ada yang gratis jadi kita Oh, subsidi Insya juga. Allah. Luar biasa, luar Iya. biasa. Ini berarti umur berapa Pak? Kalau boleh tahu. Ininya maksudnya santri-santrinya di kelas Ya, ya betul. terputus-putus ya? Betul. Iya, iya. Oke, Usia makasih. SMP sampai SMA itu. Oh, SMP sama SMA. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa ada insight ya Pak Haris ya untuk di Ya, program malam ini. Jangan lupa keluarkan mudah-mudahan karena catatan. bahasanya juga kalau saya asing gitu. Ada yang paham lah. Kemarin nggak ikut, Pak. Oh gitu ya, mudah-mudahan ya nanti bisa Ya, dilihat rekamannya. Soalnya kemarin seru banget Pak. Kalau boleh ngasih bocoran nih. Kemarin itu kita nyeritain metode yang menurut saya penting dan sederhana yang sebenarnya kita semua bisa lakukan gitu. Nah, ini juga buat teman-teman yang lain mudah-mudahan nanti bisa ditonton ya rekamannya. Karena kita pengen banget teman-teman bisa tahu lah gitu how to gimana nih bikin program gitu. Oke, Pak Haris, terima kasih banyak. Sampai selamat menyimak nanti ya. Selamat menyimak sharing dari Kang Zul di sore ini. Terima kasih, Pak Haris. kalau untuk yang Oh iya, ketinggalan besok itu ada ininya kita ada recordnya nggak, Pak? gimana? Yang kapan? Kemarin kan saya nggak ikut. Oh ya, Nah, itu ada recordnya nggak untuk kita ada. ikut Insya Allah belajar? ada. Untuk yang hadir sore ini, insya Allah ada recordnya. Nanti akan kita kasih link absensi dulu ya, biar kita tahu siapa saja nih yang hadir. Nanti akan di-share di ketika nanti ada pemateri gitu ya. Terima Ah, kasih. iya, iya, iya. Nah sambil menjawab nih Kak Luhur Pambudi, absensinya belum ya? Belum Kak. Insya Allah nanti pas ada pemateri ya. Di di awal materi insya Allah. Gitu. Gimana Kak Luhur Pambudi nih kalau nggak salah saya suka dengar nih namanya nih Kak Luhur nih. Kak Luhur kemarin kenalan juga di grup nih. Assalamualaikum Kak Luhur.
lagi bisa join open cam, open mic. Tadi ada Pak Dasa Mas Ari, mungkin mau ngobrol-ngobrol. Teman-teman yang lain dari mana nih? Dari kota mana? Tadi Sidoarjo ya. Kalau saya dari Sumedang. Kalau operatornya dari mana, Kak Operator? Assalamualaikum Pak. Saya panggilnya siapa nih Pak? Pak Ari, Pak. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panggil aja Kang Ari aja deh. Oh, Kang Ari ya, betul betul. Kebetulan Spesifis nama kita. saya juga Ari, Pak. Kang Oh, ya. Nama saya juga Ari iya. juga depannya. Jadi Kang Ari ketemu Kang Ari ini. Iya. Di mana Pak lokasi Pak? Lagi di Klaten. Oh, Kang Ari di Klaten. Dulu saya pernah mondok di Solo Pak, di eh, Sukoharjo, Sukoharjo. Nggak jauh-jauh tuh. Jauh nggak ya? Jauh ding kayaknya. Masih agak Lumayan, jauh. lumayan. Lumayan. Nah, kalau Kang Ari ini Mas Ari dong ya, kalau Klaten masa Kang Ari. Nanti jadi Oh bingung. iya. Orang Iya. Jawa bingung nanti. Mas Ari ini berarti kegiatannya apa Mas sampai Mas Ari ini tertarik untuk ikut si sharing session ini? Iya, kegiatan saya di sini konco wedangan petani lah. Oh, konco tuh teman. Wedangan Iya. itu minuman. Iya. Oh, jadi teman minum petani. Oh ya, oke oke. Oke, baru paham saya. Teman minum petani. Jadi suka ngobrol-ngobrol. Jadi diskusi sama petani gitu ya. Iya, benar. Oh, Jadi ya Masya Allah. soal panen, soal Hmm. hama, soal akan ternak, Oh, Masya Allah. soal musim ya gitu deh. Oke, berarti dari dinas atau dari lembaga gitu, Mas Ari? Saya dari Al Azhar, Mas. Oh, dari Al Azhar. Al Azhar ini Laz Al Azhar. Iya. Oh, gitu. Kebetulan saya kan di Sumedang, Cilembu. Di desa ini juga ada tuh. Ada bener. Bener ya? Kaki. Iya betul, Kang Kirman bener ya. Ampun, sempit bener ini. Padahal Bapak di Klaten. Padahal Mas Ari di Klaten deh. Saya kenal Kang Kirman juga, Masya Allah. Luar Iya, saya juga biasa. kaget akan kena Kang Kirman, Masya Allah. Suka ngobrol kita, maksudnya untuk apa namanya ya di sini kan juga ada inisiatif juga ya dari Kang Firman bikin sesuatu, bikin saung cahaya di sini kalau namanya tempat Iya benar. warga lah. Jadi kita jadi tahu gitu apa apa aja sih. Jangan-jangan Mas Ari pernah ke sini? Enggak, belum. Mau ke sana cuma ini Mas, Oh gitu. belum di share. Oh gitu. Siap, siap. Mudah-mudahan nanti kita kesempatan ketemu di sini ya. Mudah-mudahan. Amin. Siap, siap. Oke, Mas Ari mudah-mudahan ini jadi ada insight juga ya untuk di kali ini. Berarti Mas Ari baru pertama kali kalau ikut programnya Masjid Circle atau Jejak Sujud itu baru pertama kali ini? Atau udah pernah? Sudah pernah, sudah Oh pernah. udah pernah. Di bootcamp berarti? Ya di bootcamp Oh di bootcamp. Bootcamp keberapa? Iya makanya saya dua. familiar juga sih. Keberapa? Yang kedua kalau nggak salah. Oh yang kedua. Oh iya iya iya. Kata yang kedua, Iya. Masya Allah. Ya, Luar biasa, awal-awal deh. siap. Nah, mudah-mudahan nih kita lebih dalam lagi nih ya, karena kontekstualisasinya ke produk digital gitu Mas Ari. Mudah-mudahan jadi insight lebih dalam lagi. Ya Eh, pasti. Yap. Makasih Mas Ari. Sampai Oke. apa menikmati ini ya, sharing ya. Jangan lupa teman-teman juga semua siapin pertanyaannya. Karena kita di sini insya Allah sharing yang sore ini formatnya kita ngalir aja ya. Nanti formatnya saya akan ngobrol sama pembicara kita sore ini. Jadi teman-teman bisa langsung silakan kalau udah ada pertanyaan boleh diketik atau raise hand gitu ya. Langsung nanti biar saya tahu oh ada pertanyaan nih dari teman-teman gitu. Oke, Alhamdulillah karena Kang Zul sudah bergabung bersama kita, saya akan izin buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Untuk keberkahan apa acara sharing-sharing kita, ngobrol-ngobrol kita sore ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya mau ini dulu mungkin cerita dari sudut pandang jejak sujud. Dari sudut pandangnya jejak sujud nih. Kenapa sih jejak sujud nih bikin program Ramadan ngomongin karya? Nah, jadi eh
saya tuh melihat isu sebenarnya sebagai penggerak sosial dan ngelihat teman-teman juga tadi ada Mas Ari yang pernah di Inovator Bootcamp juga gitu ya, ada Pak Haris juga yang di Pondok sebagai inisiator sosial tuh, sebagai penggerak dampak, pembuat dampak, bikin program kita ya. Ada satu isu sebenarnya yang suka jadi ganjalan lah, bisa dibilang gitu kali ya. Yaitu isu tentang dana tadi ya, pendanaan gitu. Nah, ini tadi kan sempat di-mention juga tuh, sempat disampaikan sama Pak Haris, iya nih kita lagi belajar tentang fundraising-nya gimana gitu. Nah, ini mungkin yang mau kita bahas di sini tuh eh, di tengah-tengah antara itu semua. Makanya saya waktu pertama kali nge-share ke teman-teman gitu ya, nge-share ke teman-teman tentang program Ramadan ini, kita tuh ngomonginnya ada dua nih, tentang impact X revenue stream gitu. Impact X revenue stream. Sebenarnya bisa nggak sih? Sebenarnya premisnya tuh sebenarnya bisa nggak sih kita bikin bikin impact sambil revenue streamnya juga ada gitu. Kenapa harus ada revenue stream pemasukan gitu ya, yang bentuknya bermacam-macam. Salah satunya ada dana juga gitu. Karena intensi kita adalah untuk agar program kita bisa berkelanjutan gitu. Karena sayang banget kalau program berdampak kita malah justru nggak bisa berkelanjutan karena revenue stream-nya kurang sehat gitu ya. Kurang punya banyak varian arus arus pemasukan gitu. Nah, di sini sebenarnya adalah gimana caranya, yang mau dijawab itu gimana caranya biar justru program-program kita tuh berkelanjutan gitu ya. Salah satunya adalah kita mendorong adanya revenue stream, tapi dengan tidak melupakan adanya dampak dari si produk atau program itu gitu. Yang dimana kami juga di Jejak Sujud ini belajar akhirnya gitu ya, belajar karena kami kolaborasi dengan para pemateri yang ada di sharing session ini dengan Kang Zul, dengan Kang Tolha kemarin, nanti dengan Agri Quran yang insya Allah di pekan depan kita tuh kolaborasi, kita jadi agency, kita jadi promotornya juga gitu. Kita belajar untuk melakukan itu yang ternyata hal itu mungkin sebenarnya untuk dihadirkan gitu. Apalagi apalagi di masa kita sebenarnya bisa bikin program itu secara online seperti sekarang gitu ya. Seperti yang kemarin-kemarin kami kolaborasikan, program-program itu semuanya online basisnya gitu. Yang audiensnya potensinya lebih luas lah gitu dibanding kita fokus di secara offline gitu ya. Yang itu terbatas sama posisi kita di mana. Kalau misalnya posisi kita di Sidoarjo, kita terbatas di Sidoarjo. Posisi kita di Klaten, terbatas di Klaten. Saya di Cilembu, terbatas di sini gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin produk atau program revenue yang revenue stream dan impact, sebenarnya secara online tuh mungkin banget gitu. Nah, ini tuh sebenarnya Jejak Sujud sendiri masih bereksperimen gitu ya, masih mempelajari, masih berusaha meriset gitu. Gimana ya agar hal ini tuh bisa bisa dilakukan oleh lebih banyak orang dengan lebih mudah tentunya. Dan bisa kami sendiri juga bisa melakukan ini dengan lebih baik lagi gitu. Makanya kita hadirkan sharing session ini yang fokusnya tentang di produknya gitu. Gimana sih ngerancang produknya kayak gitu. Fokusnya di situ ya. Jadi kita nggak ngomongin tentang marketingnya gitu ya. Kita belum ngomongin, mungkin nanti akan ada tipis-tipis gitu. Tapi kita fokus tentang gimana sih sebenarnya kita bisa ngedevelop produk dari dan berdampak juga gitu. Sehingga nanti akhirnya bisa dijual mungkin gitu. Dan bisa mendatangkan revenue stream juga. Valuable lah untuk dijual, bernilai gitu ya, bernilai untuk bisa dijual ke orang lain gitu. Nah, pengalaman kami kemarin memang kami sebagai kolaborator dan promotor. Nah, makanya kita pengen coba nih gali lebih dalam bikin produknya. Dan yang fokusnya di hari ini insya Allah kita akan coba cari tahu, gali lebih dalam tentang membuat produk itu dari sudut pandang Kang Zul sebagai seorang trainer design thinking gitu ya, dan juga product manager di The Local Enabler yang basisnya tuh ada di Bandung. Product manager, kebayang ya, berarti fokusnya nih ngembangin produk, ngedevelop produk. Kang Zul nih sudah ke berbagai tempat di Indonesia gitu, membantu banyak UMKM gitu ya, eh, istilahnya bukan cuma UMKM aja ya, ada macam-macam lah gitu. Ada dari suku mana gitu dikembangin produknya, ngedevelop produk dari situ. Jadi mudah-mudahan nih kita coba pelajari, kita coba sharing-sharing gitu ya, cari gali
tanya-tanya gitu sama Kang Zul nih yang udah berkecimpung gimana develop produk dari potensi yang sudah ada sebenarnya kayak gitu. Nah, di sini sudah hadir, alhamdulillah Kang Zul Karami. Assalamualaikum, Kang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Radit. Alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah, kangen saya juga sama Kang Zul nih. Kalau ngobrol bisa. Terakhir kita ketemu seforum di bootcamp ya. Iya, kita terakhir ketemu forum di bootcamp yang keempat. Alhamdulillah, nah, Hmm. bisa ketemu lagi nih sama Kang Zul nih. Mudah-mudahan Hmm. saya nggak ada habisnya mengorek ilmu dari Kang Zul pokoknya. Alhamdulillah sama-sama masih belajar karena Siap, siap. semangatnya kita kan ngembangin ini ya, ngembangin produk-produk digitalnya jejak-jejak nih. Jadi Ah, di iya, dalamnya banyak brainstorming, testing, ya, iterasi dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan perjalanan kita ngembangin produk-produk online kayak gini juga nanti insya Allah jadi bahan obrolan kita ya iya di hari betul, ini. betul. Siap, siap. Hmm. Nah, nih Kang Zul, jadi kan judulnya sore ini tuh, sebentar, ini bahasa Inggris judulnya ya. Saya takut salah ngomong. Gak apa-apa. What you don't know, gitu ya, kan judulnya gitu ya. Ada teman-teman yang tahu apa judulnya? Jadi, eh what you don't know about creating product. Apa yang tidak kamu ketahui tentang creating product. Nah, ini tuh maksudnya gimana nih? Saya juga nggak tahu kan berarti. Saya juga nggak tahu nih di sini. Iya. Gimana tuh Bang? Ya, betul. Kang Radit, thank you banget udah memberikan kesempatan waktunya dan salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan-rekan semua, partisipan Waalaikumsalam. dari seluruh penjuru Indonesia yang menjadi orang paling curious, menjadi orang paling penasaran di hari ini, detik ini, meskipun lagi pada puasa, lagi jam-jam lapar-lapar ya, tapi masih punya semangat atau giroh untuk ngobrolin masalah dampak. Mudah-mudahan ini jadi satu satu apa ya fundamental penting ketika kita mau memulai, karena sebelum memulai kita harus memahami, sebelum memahami kita harus tahu terlebih dahulu. Nah, jadi ternyata kenapa saya pakai judulnya What You Don't Know About Creating Developing Product gitu ya. Sebenarnya karena dalam proses pengembangan produk banyak orang yang melakukan apa ya, udah coba bikin ini tapi ternyata gagal, udah bikin ini ternyata gagal, karena banyak yang nggak tahu tentang sendi-sendi atau simpangan-simpangan proses pengembangan produk itu, biar kita tahu bagian-bagian mana aja yang ketika kita salah pas lagi ngedevelopnya atau praktiknya, sehingga kita bisa menanggulangi dengan lebih cepat. Walaupun tidak segera menemukan solusi, tapi minimal ilmunya atau metodologinya, pendekatannya, itu jadi lebih rapi. Nah, ini yang mau kita kuak di obrolan kali ini adalah methodological ya, ketika metode-metode apa sih yang bisa digunakan untuk sebagai tahapan-tahapan biar kita tuh kalau ngembangin produk digital itu nggak salah di ujungnya itu. Produk digital itu minimal kita jadi tahu mentalnya ketika kita ngembangin produk, tidak langsung putus asa, tapi justru menikmati proses-proses pengembangan produk digital itu sendiri. Jadi gitu Bang Gadit, kita Oh, mau spill ya, spill tentang rahasia-rahasia pengembangan produk digital yang nggak banyak orang tahu. Makanya judulnya adalah apa yang lo nggak tahu tentang cara-cara ngembangin produk digital. siap-siap. Nih, menarik banget nih. Nah, oke, saya akan mulai, Mang ya. Saya akan mulai dengan pertanyaan dari saya nih pokoknya. Nah, jadi kita juga punya pengalaman nih, Mang. Ada produk-produk yang akhirnya kita coba kembangin sendiri. Terus secara audiens tuh kurang 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 banyak lah gitu ya, kurang banyak. Nah, sebenarnya apa sih kesalahan yang paling umum Mang terjadi gitu ya untuk apa namanya yang kesalahan paling umum yang terjadi ketika kita mencoba mengembangkan produk-produk atau program online digital gitu. Oke, ini kita juga banyak belajar dari perjalanan jarak sujud ya, mencuci data dan sebagainya. Ini karena ini menjadi lab kita ya, khususnya ya, Kang Radit ya, menjadi lab kita untuk bisa benar-benar meng-create satu produk digital yang benar-benar berbasis kebutuhan dan menjawab kebutuhan dari user itu yang kayak gimana sih gitu. Nah, tentu kita juga banyak belajar dari proses-proses pengalaman kita dan beberapa produk-produk yang pernah saya kembangkan dari binaan-binaan ataupun beneficiaries ya, penerima manfaat dari program-program di the local enablers. Ini saya menemukan satu garis merah ketika mencoba satu produk digital dan itu works,
Dan ketika mencoba satu produk digital yang lain, proses pengembangannya tidak berjalan dengan mulus. Nah, ini sebelum masuk ke dalam kata kuncinya ya, saya mau meng-create atau membatasi obrolan kita ya, maksudnya membatasi framework. Saya pengen ngasih framework ke teman-teman semua, satu pendekatan yang ampuh dan menjadi senjata untuk kita khususnya sebagai inovator, ketika mau ngembangin produk-produk digital yang berbasis kebutuhan, ini kita perlu membekali diri kita dengan cara-cara berpikir yang mutakhir ya, cara-cara berpikir yang kekini. Nah, jadi di dalam obrolan hari ini, dan kurang lebih sampai subuh nanti, kayak sampai subuh, enggak ya, kurang lebih di obrolan kali ini, saya akan menggunakan pendekatan yang disebut dengan design thinking atau human centered design. Bagaimana menciptakan sesuatu itu lingkaran atau circle utama yang betul-betul diperhatikan ini adalah manusianya itu sendiri. Nah, design thinking itu kan terbagi ke dalam beberapa tahap, dari enterprise, terus kemudian kita menentukan akar masalahnya, terus kemudian kita mencoba mencari ide dari akar masalah tersebut, solusinya kira-kira apa, lalu kemudian dibuatkanlah si minimum viable product atau versi lightnya untuk kemudian sebelum di soft launching dan akhirnya dites kepada user, apakah user suka atau enggak dengan produk-produk yang kita tawarkan. Nah, ini akan menjadi framework sebelum kita masuk ke jawaban-jawabannya. Kita balik lagi ke laptop pertanyaan dari Kang tadi ya. Kira-kira kenapa sih banyak yang gagal? Nah, benang merahnya adalah ketika saya banyak ketemu sama orang-orang dengan beneficiary, penerima manfaat, atau bahkan unit atau user-user yang sudah memiliki banyak program-program digital, tapi ada yang work, ada yang tidak. Nah, ini tuh saya menemukan satu proses yang gagal itu, bukan gagal ya, yang ruang pengembangannya masih banyak, itu rata-rata ditemukan ketika inovator mau menghadirkan sebuah solusi, rata-rata itu miss-nya tuh di satu. Inovator tidak betul-betul memahami kebutuhan dasar dari user itu sendiri. Nah, jadi banyak inovator-inovator ini bergerak karena semangatnya tinggi banget ya. Semangatnya tuh berlimpah luas. Jadi mainnya nekat dulu aja ya, nekat. Ya udah kembangin dulu aja. Kembangin dulu aja lah, yang penting jalan. That's good. Ya, akhirnya proses itulah yang membawa teman-teman inovator semua hari ini berkumpul di ruangan ini. Ya, teman-teman akhirnya punya satu perjalanan ketika sudah mengeksekusi sebuah ide. Nah, sekarang pengembangannya adalah ketika sudah mengeksekusi, lesson learn-nya adalah apakah kita betul-betul memahami user kita? Apakah kita betul-betul memahami pribadi, persona, orang-orang yang mau kita berikan solusinya? Nah, rata-rata itu orang-orang yang gagal, yang kurang tepat dalam eksekusi program, itu mereka kepentok sama asumsi, atau mereka sudah mencoba untuk memahami user, tapi validasinya kurang pas. Nah, validasinya kurang pas. Nggak betul-betul mengambil akar masalah dan kebutuhannya si user. Mungkin yang masih permukaan dasar lah gitu ya. Nah, ini banyaknya rata-rata berhenti di permukaan-permukaan dasar. Untuk mereka segera inovator ini mengambil solusi, mengambil keputusan dalam mengeksekusi si ide-ide program. Jadi itu kurang lebih yang saya temukan ya. Mereka udah bikin program, mereka udah nanyain user, tapi kemudian ternyata kurang tetap miss gitu ya, ketika udah nanya user, udah bikin program, tapi ternyata masih sepi isi programnya gitu ya, kurang peminat dan sebagainya. Nah, ini menjadi insight ya, garisnya jumping to solution. Nah, ini kalau tanya, kenapa banyak yang gagal? Rata-rata jumping to solution, langsung lompat ke solusi berbasis asumsi, tanpa betul-betul mengerti apa kebutuhan dari partisipan. Ya. Oke. Ya, ada rimanya gitu ya. Nah, Mang, kalau saya Mang Zul aja kan. Jadi kita emang biasanya saling mang aja nih kalau di sini di Bandung. Nah, Mang, saya tuh pengen nanya sebenarnya kalau dari pengalaman Mang Zul sendiri, entah itu dalam mengembangkan produk secara umum atau misalnya dalam online atau yang pernah Mang Zul bantu, biasanya tuh memang contoh yang gagal tuh yang kayak gimana sih? Akan terjadi apa sebenarnya maksudnya? Oke. Sebetulnya kegagalan itu levelnya banyak ya, gitu ya. Kalau yang kita pahami sebagai design thinker. Pertama, ya yang kelihatan dari output-nya dulu deh, gitu ya. Kalau misalnya ngomong ini berhasil atau enggak. Output itu kan sesuatu yang bisa diukur secara metrik ya.
gitu. Pesertanya banyak atau enggak, fundingnya lancar atau enggak gitu kan, metode kurikulumnya oke atau enggak ketika mau menjalankan sebuah produk digital gitu. Nah, sehingga ketika dibilang ruang gagalnya akan menjadi seperti apa, ini bisa kita ukur. Biasanya yang gagal ya, yang pengembangannya masih banyak, itu dia akan kelihatan dari minat dari user itu sedikit atau banyak di awal, tapi seiring berjalannya waktu dia semakin menurun karena tidak menghadirkan inovasi baru untuk menyesuaikan sama kebutuhan si user itu sendiri. Gitu. Itu yang pertama ya, itu kegagalan paling mudah itu kita lihat ya. Usernya minim. Yang kedua ini kegagalan lanjutan gitu. Walaupun pesertanya banyak, walaupun pesertanya engage, tapi kemudian tidak kunjung mendapatkan proses-proses keberlanjutan atau finansial aspeknya itu tidak bertemu ketika program sudah berjalan beberapa kali pertemuan dan lain sebagainya karena kurangnya ide, karena kurangnya networking yang dikuatkan dalam proses eksekusi program. Nah, kalau pengalaman saya ini sebetulnya menjadi pengalaman pribadi juga ya. Jadi saya pada tahun 2023 itu saya diberikan amanah untuk mendampingi salah satu organisasi masyarakat adat di Papua yang banyak mendampingi masyarakat adatnya untuk membangun produk-produk lokal. Salah satunya sagu, kokoa, vanili, kayu manis, dan lain sebagainya. Karena itu banyak sekali di sana, tapi tidak teroptimalkan dengan baik. Nah, tapi permasalahannya adalah yang saya intervensi itu bukan masyarakatnya, tetapi organisasinya untuk bisa dihidupkan ya, menjadi organisasi pemberdaya yang impactful. Nah, ini kan proses pendampingannya setahun. Di dalam setahun ini adalah proses trial and error ketika kita nggak bisa harus selalu terus datang ke sana karena tiketnya mahal, lumayan. 6 juta sama kayak dari sini ke Australia gitu ya. 6 juta ya sekali jalan? Iya, sekali jalan. Itu berarti ya 12 lah gitu kan. Jadi kan kayak ya akhirnya dalam 1 tahun kita cuma agendain 3 kali di sana. Awal tahun, pertengahan tahun, sama akhir tahun. Bahkan kalau bolak-balik itu agak setiap bulan sekali kan agak mahal ya. Akhirnya kita mencoba menekan apa sih program seperti apa yang bisa kita develop untuk menghadirkan engagement yang bagus untuk kita bisa sampai ke impact yang kita inginkan. Gimana sih caranya organisasi masyarakat adat di Papua ini bisa betul-betul memberdayakan masyarakatnya dengan lebih baik lagi dengan pendekatan-pendekatan baru. Nah, langkah pertama yang kita pikirkan waktu itu adalah ya udah kan kita nggak bisa sana terus, bikin aja kelas online gitu kan. Online gitu kan. Itu awalnya kita sudah mencoba untuk proses observasi ya, empati gitu. Kita coba cek dulu di sana program online memungkinkan atau enggak, checklistnya iya karena ada tempat-tempat yang bisa diakses dari segi internet ya. Dan juga masyarakatnya cukup, si anggota organisasinya cukup tech savvy lah. Jadi cukup mengerti sama teknologi. Jadi Zoom, Google Meeting dan lain sebagainya itu cukup oke gitu ya untuk bisa kita lakukan. Jadi visible lah untuk kita lakukan ide pertama kita. Ya udahlah kita langsung eksekusi program digital kelas online ngomongin masalah satu observasi produk dan pengembangan produk lokal ya gitu kan dari mulai formulasi sampai dia pengembangan. Nah, tapi ternyata ya kegagalannya adalah pesertanya sedikit banget gitu ya, sedikit engagementnya itu jadi jelek gitu. Yang ikut kelas udah kita, walaupun perbedaannya 2 jam ya, WIB sama WIT, tapi kita coba atur ini waktu yang cocok buat masyarakat di sana juga untuk ikut join gitu. Tapi yang ikut ternyata dengan segala kesibukan dan lain sebagainya, ya itu cuma 1-2 orang gitu. Ya 3 bahkan itu alhamdulillah. Akhirnya kita mempelajari melakukan proses interaktif. Oh berarti kelas online pertama kita ini cukup fail karena tidak engage dan minim pesertanya. Dan kemudian ini kita diubahlah proses formatnya dari yang tadinya program online live kayak gini, kita coba ubah dalam bentuk apa? Kita melihat lagi lebih jauh. Kalau online nggak cocok, kira-kira yang cocok kayak gimana? Kita nanyakan ke user. Oh ternyata mereka sibuk, nggak ada waktu. Terus juga harus ada binaan yang mereka temenin dan mereka dampingin gitu ya. Jadi kayak nggak ada waktu buat belajar lah gitu dalam bahasa khususnya gitu kan. Karena sibuk pisan gitu. Ya udah akhirnya kita coba kira-kira yang seperti apa yang cara yang cocok untuk mereka di tengah kehidupan itu. Akhirnya kita coba iterasi lagi produk awal kita yang tadinya kelas online itu jadi rekaman online ya. Micro teaching tapi sifatnya tuh rekaman terus hanya 1-2 menit
Terus kemudian itu kita coba adopsi, di dalamnya ada substansi yang kita kerjasamakan untuk menjadi eksekusi atau enggak dipelajari sama teman-teman di sana. Dan ternyata alhamdulillah gitu ya, partisipasi yang membaca, yang nonton melalui evaluasi dari Google Form atau interaksi kita di pertemuan Zoom online bersama dengan anggota, itu sebenarnya cukup baik gitu. Jadi dari 30 partisipan yang hadir harusnya sebagai peserta, itu sekitar 26, 23, 22 orang itu menonton videonya dan bilang melakukan praktek untuk mencoba kepada masyarakat. Dan akhirnya output-nya lebih sampai dong gitu ya. Outcome-nya lebih sampai. Mereka jadi lebih ngerti tentang cara-cara pemberdayaan baru menggunakan pendekatan observasi dari desain thinking itu seperti apa dan lain sebagainya. Jadi itu Nadit, pembelajaran lesson learn-nya ya ketika saya waktu itu nyobain di organisasi yang cukup jauh ya, Bandung sama Papua gitu. Terus kita coba versi pertama, ternyata kurang works, jadi kita coba ganti versi kedua, alhamdulillah better gitu ya. Dan akhirnya panjang proses 1 tahun ke depan, 1 tahun sistem itu adalah proses pilot project yang kita titipkan pembelajaran itu melalui micro teaching dengan rekaman-rekaman sederhana 1-2 menit. Kalau kata Hanan, kalau yang versinya Hanan Atak itu 1 minute booster rasanya. Nah itu kita banyak mengadaptasi dari beliau ya gitu. 1 minute booster tapi kita kemas sebagai 1 minute boosternya pendekatan-pendekatan program online. Ternyata itu lebih impactful. Nah itu Bang Radit. Jadi menghasilkan sesuatu yang baru tuh ya, ngebaca dari tadi ya, apa respon, iterasi segala macam ya. Ini menarik banget. Nah, ini tuh tadi saya mau balik lagi Kang. Tadi kan ada proses tadi kita mencoba kalau bahasanya mah ngobrol lah ya, ngobrol sama si calon user kita nih. Kalau misalnya ya pokoknya kita punya user. Kita ngobrol nih, berempati kan nih ceritanya ya, berempati tadi ya, proses empati tadi. Nah, dari situ kan kita selesai ngobrol, kita berusaha berasumsi kan sebenarnya, berusaha menyimpulkan lah gitu. Nah, yang saya pribadi suka miss itu adalah ketika memvalidasi. Mang Zul ada nggak contoh, maksudnya contoh kasus gitu ya, gimana kita setelah nanti kita berempati, lalu ketika kita mau memvalidasi itu gimana sih caranya gitu? Oke, siap. Nah Kayak ini tadi kan, tips yang itu kan apa ketika akhirnya, oh mereka bisa rekaman itu memvalidasi itu prosesnya gimana sih sebenarnya? oke. Nah ini menarik ya. Jadi ini satu tips yang banyak orang nggak tahu tentang bagaimana sih caranya menghasilkan yang namanya data ya, data menjadi insight. Nah, Nah ini prosesnya seru ya, menyenangkan gitu ya. Bagaimana sih caranya mengubah data, informasi yang abstrak sifatnya ya, setelah kita ngobrol sama orang, setelah kita mendengarkan curhatan-curhatan mereka gitu kan. Tapi kemudian kita tidak dilengkapi tools untuk mengkonversinya menjadi sebuah insight atau sebuah meaningful information yang ini tuh jadi dasar pengetahuan kita sebagai pengambil keputusan inovator dalam mengambil program ya, membuat program produk-produk. Nah, sebetulnya kuncinya itu ini ada satu satu pendekatan di dalam design thinking ketika kita mau mendefine sebuah masalah. Ya. Sederhana, ini kita biasa menggunakannya namanya root cause analysis. Root cause analysis itu adalah mencari akar masalah dari fenomena gejala umum yang terjadi. Obrolan pertama kita bersama dengan beneficiary atau user itu adalah obrolan yang kita dapatkan sebagai informasi umum awal. Oh, gejalanya A, gejalanya B, gejalanya C, dan D, dan sebagainya. Nah, yang biasa saya lakukan ketika ngobrol sama beneficiary atau penerima manfaat dalam program-program kami, ini adalah menggunakan pendekatan bertanya kenapa sebanyak 5 kali terhadap sebuah informasi umum yang didapatkan oleh kita ya, inovator dari beneficiary atau penerima manfaat. Akhirnya gini, jadi misalnya nih, kenapa orang tadi ya, yang kita coba study case-nya yang tadi di Papua tadi. Kenapa susah belajar ya guys? Kenapa susah belajar? Karena nggak ada waktu. Kenapa nggak ada waktu? Karena sibuk ya, pekerjaannya banyak sekali gitu kan. Kenapa pekerjaannya banyak sekali? Kenapa? Karena tidak membreakdown manajemen waktunya dengan baik. Kenapa tidak manajemen waktunya dengan baik? Karena orangnya sedikit. Nah, saya gitu ya. Karena orangnya sedikit dan tidak ada waktu bahasa. Ada proses pertanyaan kenapa sampai ke 5 kali itu. Oke, nggak ada waktu. Artinya bisa dong ketika mereka nggak ada waktu, kita
kita berikan sesuatu yang simple, lebih simple gitu kan. Ibarat kalau misalnya makan dimsum zaman sekarang itu gede-gede, kenapa enggak kita bikin versi yang kecil-kecil yang one bite gitu untuk dimakan secara sederhana sama teman-teman penerima manfaatnya. Dibandingkan langsung ngasih satu budel gede, terus nggak dipakai, nah gitu ya. Nah, ini penting kenapa kayak kecil-kecil. Nah, itu adalah strategi gimana caranya kita mengkonversi yang tadinya data umum menjadi insight. Nah, tetapi untuk penajamannya, yang tadi kan mengantarkan kita menjadi ketemu sama insight. Tapi insight itu sebenarnya kadang nggak cukup untuk kita benar-benar menjadi bahan dasar dalam mengambil keputusan. Nah, si insight ini perlu diperkaya dengan pengetahuan kita tentang kebutuhan-kebutuhan manusia secara umum gitu. Jadi maksudnya apa? Kita ada loh referensi bacaan-bacaan yang membantu kita mengetahui kebutuhan dasar manusia. Jadi secara saintifik itu ada tahapannya loh, ada level-levelnya loh gitu. Misalnya pakai Maslow teori gitu ya. Ada kebutuhan dasar itu sandang, pangan, papan, terus kemudian rasa percaya diri, dan akhirnya mereka bisa aktualisasi diri. Bisa jadi kita insight yang kita dapat ini kita bawa langsung ke masalah self aktualisasi gitu, actualization, atau kita nyuruh orang perform tapi ternyata perutnya masih lapar. Kita nyuruh orang nanam bibit, kita nyuruh orang dalam program kita untuk langsung sedekah makanan atau bisa baca Quran atau bisa menjadi inovator, tapi kita lupa soal ternyata perutnya belum keisi karena itu adalah kebutuhan dasar. Akhirnya insight ini gimana caranya kita warnai dengan ide-ide yang bisa menjawab si kebutuhan dasar ini ya dengan aplikasi programnya gitu. Jadi ngerti kan? Jadi si insight itu kita warnai dengan program-program yang juga menjawab kebutuhan-kebutuhan dasarnya si user ini. Gitu. Misalnya let's say kita kasih makan, tapi di dalam makanan yang kita kasih itu programnya ada let's say kupon gratis, harus ikut dulu pengajian. Ngadain pengajian, tapi tetap kasih makan gitu. Ngadain pengajian, ngadain pendidikan tentang keluarga, tapi tetap diperhatikan udah makan apa belumnya gitu ya. Nah, itu kurang lebih kayak gitu proses gimana caranya mengkonversi data menjadi insight dan mewarnai insight dengan kebutuhan-kebutuhan yang sebetulnya itu ada. Yang itu secara teori udah ada ya. Yang itu secara teori Theoretically ada, dan proof kok gitu ya, bukan namanya juga teori ya. Dia udah teruji secara akademis dan penerapan empirisnya tuh udah ada. Jadi tadi memang tetap ada diperkuat lagi gitu ya, diperkuat lagi sama inisiatif tambahannya. Itu menarik banget. Berarti kalau waktu yang kemarin itu, yang di Papua itu ada risetnya dulu dong untuk si nentuin akhirnya one bite nih. Ada, bener. Itu kan kita workshop di awal-awal, kita kan biasanya kalau fase di dalam proses melaksanakan project, itu biasanya projectnya setahun. Rata-rata itu 30% dari waktu yang tersedia yang kita punya. Itu kita benar-benar manfaatin untuk observasi. Jadi kayak benar-benar all out untuk observasi. Di dalam observasi itu ada testing, kita cobain produk sederhana gitu kan. Kita cobain produk gagal apa enggak gitu ya. Dan akhirnya itu jadi proses kita ya, kalau misalnya mau ngadain program. Observasinya itu dilakukan dengan kita langsung dengerin, langsung coba memvalidasi asumsi kita dengan program-program yang kecil-kecil itu, one bite. Awalnya kita kelas online, kita gagal. Kita bikin forum di grup WhatsApp chat, ternyata minim peminat gitu kan. Akhirnya kita konversi lagi menjadi program-program mau need booster. Nah itu akhirnya it works gitu ya si programnya itu. Jadi ya dari situlah kita udah dapat, oh ternyata masalah sebenarnya tervalidasi gitu ya. Ya mereka mau belajar tapi nggak ada waktu. Karena harus sibuk ke lapangan. Terus gimana caranya menjawab itu semua gitu. Ya kasih one bite ya, gitu ya, snack. Jadi daripada ngasih lauk yang belum tentu mereka mau, kenapa nggak kasih snack yang menggugah selera untuk mengantarkan pada makanan main course sesungguhnya. Nah, Mang, kalau tadi kan berarti itu kan ada testing dulu tuh. Itu berarti kalau misalnya secara konkretnya eksperimen kecil tuh bisa kita lakukan seperti apa sih, Mang? Nah, oke. Eksperimen kecil itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara kayak gimana ya, gitu kan? Paling gampang. Kan kita kadang kepikirannya gini, uji coba itu sesuatu yang harus besar kita lakukan. Gitu. Ya gitu, kita pasti imajinasinya. Iya kan, tes aja dulu gitu.
nanti kita udah buang-buang waktu gitu, kalau nggak berhasil buang-buang waktu gitu kan. Nah, kita harus memaknai yang namanya uji coba itu tidak selalu melulu kita harus membuat sesuatu yang grande besar, gitu kan. Untuk kemudian kita akhirnya jadi tahu kebutuhannya itu kayak gimana. Nah, ada kok cara-cara yang bisa kita gunakan untuk ngetes sesuatu, tapi cost-nya itu kecil, gitu ya. Itu kecil. Pertama, satu ya, kalau secara realnya, teman-teman bisa menggunakan program, bikin light version dari produk yang teman-teman punya, ingin jalankan. Mau bikin inovator bootcamp, Ya, yang misalnya. bootcampnya, let's say ya, bootcampnya itu awalnya kita 1 bulan gitu ya, sama itu ya, Iya. satu bulan. Sedikit kita uji coba tuh kan, ternyata agak kurang cocok karena kita juga jadi exhaust. Nah, itu kita bikin kelas-kelas kecilnya dulu. Maksudnya apa, kayak gimana kita bikin webinar yang sekali aja dulu. Jadi kan kita menangkap informasi webinar 1, webinar 2, webinar 3, barulah kita kemudian buka ke Innovator Bootcamp dengan versi yang lebih kompleks gitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi creating light version of your product. Light version itu ngerti gitu ya, jadi Light ringan lah, ringan. versi yang lebih sederhana dari program utama yang kita pikirkan. Small step kecilnya itu apa? Itu sangat mengurangi cost dari sebuah testing. Yang kedua, kalau misalnya masih belum cukup atau enggak, kita udah coba tapi kayaknya belum ketemu juga, sekarang ada teknologi sama yang namanya bisa bikin Google Form ya. Google Form. Gunakanlah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti apa kebutuhan Anda gitu ya. Boleh nggak cerita Anda punya mimpi apa dan apa yang bisa kita bantu untuk meraih mimpi Anda. Dalam proses menjalankan mimpi Anda, apa halangan terbesar yang menjadikan Anda nggak segera meraih mimpi Anda? Terus yuk bahasa kita ini ya. Okay. Lu punya mimpi nggak? Gitu. Kalau lu punya mimpi, mimpinya apa? Bisa nggak gue bantu untuk lu mewujudkan mimpi lu? Selama ini lu punya mimpi, kenapa nggak bisa sampai jalan mimpinya atau idenya? Ada nggak bisa gue bantu gitu? Nah, itu kan akhirnya mereka jadi bercerita. Oh, saya pengen anak saya sejahtera, tapi saya nggak punya pekerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhan anak-anak saya yang semakin besar. Jadi di sini kita bisa masuk, Pak, mau nggak? Ya, saya ajarin jualan produk yang zero cost, ya, untuk bisa menghidupi kebutuhan anak-anaknya Bapak. Kita sentilnya tuh di bagian keluarganya. Gitu. Nah, itu balik lagi ya, itu teknis tentang Google Form-nya. Jadi teman-teman boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendorong mereka menjadi bercerita tentang motivasi dasar mereka dalam melakukan sesuatu kegiatan. Gitu. Mereka punya apa? Nah, ini insight ya. Insight itu motif. Jadi data itu kan kegiatan. Yeah. Insight itu adalah motif. Ini coba pakai pertanyaan-pertanyaan yang bisa mendorong seorang bercerita tentang motif mereka. Nah, itu yang kedua. Yang kalau misalnya masih tetap nggak dapat ya, cara yang lebih cepat ya, zaman sekarang di grup WhatsApp itu ada yang namanya polling. Nah, itu juga bisa ya. Nah, polling itu cara yang paling sederhana buat saya ya, gitu, untuk mengetahui kebutuhan yang mereka pengen terhadap pilihan-pilihan dari ide-ide solusi yang kita tawarkan. Sama seperti Masjid Circle atau Jejak Sujud ini dalam proses-proses memvalidasi ya, tawaran-tawaran ide, benar kan? Ya, ke user gitu kan, baik di dalam forum atau di dalam grup-grup chat, karena itu sangat light interview sekali lah gitu. Versi lightnya dari sebuah interview yang panjang, kenapa nggak bikin polling aja biar minimal kita tahu insight-nya, mereka itu prefernya lebih ke sini, gitu, prefernya lebih ke sini. Itu cara terakhir ya, gitu. Cuman biasanya cara yang terakhir ini, di WhatsApp polling ini, insight-nya nggak terlalu banyak, nggak sebesar ketika kita mengadakan live project, gitu kan, live project-nya. Versi sederhana dari project untuk mengukur seberapa besar minat dari calon-calon user kita. Gitu, Bang Radit. Nah, Mang, coba nih ya, aneh mau coba dari teman-teman di sini, biar studi kasus lah ya, studi kasus atau apa namanya lebih mungkin biar teman-teman juga kebayang. Teman-teman di sini ada nggak yang lagi punya ide bikin produk, tapi bingung nih mau validasinya mau bikin apa gitu, mau bikin apa namanya versi lightnya kayak gimana? Ada nggak di sini teman-teman yang lagi mau bikin produk atau program gitu? Coba ada nggak? Mungkin Kak siapa nih? Siapa tuh? Oh, Armi, boleh cerita dong, tolong di spotlight. Spotlight. Operator. Saya on cam off cam tapi ya sambil masak. Ya nggak apa-apa. Boleh Kak, siapa nih Kak? Kak Dini ya? Ya.
Kak Dini, silakan Kak Dini. Halo Kak Dini. Ya, lo Kak, gimana nih? Nggak apa-apa Kak. Oh ya, gimana nih? Oke, Aman. Ceritain. suara bagus. Motifnya Silakan saya apa Kak ceritain Kak Dini? Dini. Ceritain aja. saya mau bikin program tentang hubungan komunikasi yang efektif dengan pasangan. Jadi eh, ide ini muncul karena dari reel saya itu bisa mencapai per hari ini ya 50.000 view, Wow. yang Wow. biasanya cuma 1.000. Jadi saya melihat wah di ini ada peluang ya istilahnya. Tapi ya itu bingung gimana ya cara memonetisasi gitu ya istilahnya. Gitu sih Wah, Oke. tentang menarik banget komunikasi nih. dengan pasangan. Jadi, Oke. makasih Kak Dini. Jadi tadi tentang komunikasi efektif dengan pasangan. Dan sebenarnya ada potensi. Karena ketika Kak Dini bikin konten di Reels, ternyata responnya sampai 50-an ribu lebih gitu ya. Nah, gimana tuh Mang? Benar. Kira-kira? Oke. Keren banget nih Kak Dini untuk case study-nya dan sudah dijalankan ya. Maksudnya udah dicoba ya, dibikinin Rio gitu. By the way, mungkin boleh tahu tuan gula dulu kata Mas Ari. Jangan sampai tuan gula. Nah ini jenis jokes yang akan relate sekali dengan orang-orang yang sedang membangun komunikasi. Makasih Mas Ari untuk apa namanya curhatannya ya. Yo. Oke Kak Dini, kita kembali lagi ke prosesnya ya. Gimana sih cara membuat live versionnya dan kemudian bisa langsung monetisasi ya, monetisasi si produknya. Sebenarnya gini, saya ketemu dengan sebuah platform, kalau mau ditanya gimana cara monetisasinya, bisa atau enggak? Bisa, pertama ya. Sangat memungkinkan sekali, bisa banget. Apalagi kolamnya besar banget ya. Namanya kolam yang ngobrolin tentang how to effectively communicate with your partner, gitu kan. Apalagi pasangan hidup, itu luas sekali. Kelas-kelas kayak ta'aruf, kelas-kelas persiapan nikah, kelas-kelas motivasi psikologi pernikahan dan lain sebagainya, itu akan sangat masuk sekali dengan ide dasar tadi ini. Kenapa itu juga Reelsnya menjadi salah satu Reels yang engagementnya bagus ya, gitu. Nah, yang pertama harus dilakukan untuk bisa ngetes ya, ketika mau bikin produk dari projectnya Kak Dini ini, satu yang Reels itu untuk menangkap data ya. Satu Reels itu menangkap data. Jadi datanya adalah engagementnya tinggi. Tapi kemudian data ini harus dikonversi nih sama Kak Dini menjadi insight. Insight itu apa? Kira-kira motif orang mau memiliki satu komunikasi yang efektif sama pasangan itu kira-kira tuh apa? Nah ini harus dicari. Karena ini akan menjadi dasar why yang kuat. Kenapa nanti peserta mau ikut program-program kelasnya dari Kak Dini ini gitu ya. Nah itu jadi yang kedua ini adalah melakukan konversi data dari engagement ini menjadi insight. Nah kalau di Instagram enaknya kita banyak bisa bikin polling ya, atau bikin polling atau bikin Q&A session, ya kan? Satu ya, jadi secara teknis hari ini bisa bikin polling tentang apa? Boleh secara hard marketing ya gitu kan. Kalau gue mau ngadain kelas, kira-kira tertarik nggak buat ikutin? Atau lebih jauh lagi, kira-kira kenapa kalian mau punya komunikasi efektif? Mau nggak kalian punya hubungan yang baik sama? Iya. Mau yang baik, mau nggak punya hubungan yang baik sama partner gitu ya. Akhirnya ini jadi insight yang tadinya engagement ini sifatnya adalah interaksi berupa likes dan komen. Yang komen-komen ini kan jadi bentuknya itu data ya. Nah, datanya itu dikonversi menjadi insight dalam bentuk polling atau pertanyaan Q&A session yang Kak Dini mirip buat di apa namanya pra idenya untuk membuat si nanti kelas produknya. Nah, yang ketiga, gimana sih cara monetisasinya? Gitu ya. Ketika asumsi ini kan sifatnya masih asumsi. Real itu adalah asumsi kita, oh ini rame, engagementnya bagus, ya. Validasinya itu dalam bentuk kurikulum yang mau kita siapkan untuk kelas-kelas online kita itu benar-benar dibutuhin atau enggak gitu kan, atau cuma gara-gara, atau jangan-jangan cuma gara-gara hype-nya aja nih gitu ya. Maka kita harus hati-hati jadi inovator. Jangan sampai salah tuang gula dengan garam gitu ya, kata Mas Ari ya gitu. Itu langkah kedua ya, itu validasinya itu melalui Q&A session dan juga untuk polling ya, polling. Yang ketiga ini, kalau misalnya ternyata sudah terbukti Kak Dini ini di pollingnya itu sesuai dengan yang
diinginkan sama viewers, diinginkan sama audiens atau niche-nya. Dia sebut niche itu karena kolamnya ya. Kan Ya, kalau followers kita belum tentu niche kita, ya kan? ya betul betul. Tapi bisa jadi niche kita tuh yang harus benar-benar tadi ini mulai petakan. Apakah jawaban-jawaban ini mewakili dari niche yang dini itu coba targetkan. Nah, yang ketiga ini setelah sudah tervalidasi kebutuhannya adalah iya, butuh, pengen ada kelas-kelas yang seru ngomongin masalah komunikasi efektif. Nah, di sini baru dibikinlah create programnya, produk-produk awalnya. Setelah versi pertama ini ada sebutnya testing, ngetes ide, ternyata cek ombaknya bagus. Nah, dibikin cek ombak kedua untuk benar-benar ngefilter. Kita di jejak sujud, ini tuh filtrasi sampai ketemu sama loyal customer ya, Bang Radit ya. Iya. Ini filtrasinya panjang dari Masjid Inovator Bootcamp 1, 2, 3 sampai ke 4 ya. Atau bahkan ada yang pernah offline sekali ya, ya Bang Ada Radit ya. yang offline betul. Nah, itu kan filter. Jadi akhirnya coba Kak Dini buat satu webinar atau satu program sederhana untuk mengumpulkan niche-nya menjadi menjadi kolam yang akan ditawarkan program-program kita. Nah, ini yang ketiga ya, itu monetize langkah pertama yang sederhana. Setelah Kak Dini sudah melakukan webinar, direkamlah webinar itu seperti sekarang kita merekam, ya kan? Terus kemudian dibuatlah jadi produk digital dalam bentuk kelas-kelas sederhana. Contohnya kayak gimana? Kak Dini bikin produk digital yang sifatnya adalah rekaman dari hasil webinar-webinar Kak Dini, dijual di kelas-kelasnya dalam bentuk ya tadi boleh per kelas, boleh per sesi, boleh per nanti bagian-bagian. Nah, saya pernah ketemu sama pernah dengar Maher nggak? MAHR Indonesia. Ya, Nah, itu salah satu platform yang banyak. Itu salah satu platform yang banyak bergerak di bidang persiapan pernikahan. Persiapan pernikahan. Jadi niche-nya tuh orang-orang dewasa yang udah mau nikah, kayak gitu, yang udah pengen nikah. Nah, itu niche-nya itu seperti itu. Nah, mereka ini salah satu monetasinya selain buka kelas-kelas online ya yang berbayar, itu mereka menjual potongan kelas online ya, sekarang nggak tuh? Potongan kelas online ya dijadikan satu bab dari banyaknya webinar yang mereka punya, itu dijual. Ya. Dan itu jadi monetasi juga gitu kan, yang tadinya udah mah dapat uang dari webinar live langsung, si potongan-potongan kelas webinarnya itu dijual menjadi dibundling jadi per bab gitu dari berbagai pembicara. Itu dijual lagi. Jadi akhirnya monetasinya tuh jadi banyak gitu. Nah, ini webinar live-nya dibikin berbayar atau free. Nah, untuk yang pertama ini free, kalau bisa ya. Free. Free dulu aja dah. Emang inovator harus berani modal dikit lah. Modalnya narasumber lah minimal. Modalnya narasumber gitu, bayarin narasumber. Nggak harus yang bagus-bagus, tapi praktisi atau enggak orang yang kita kenal bisa menjadi kolaborator dari ide-ide kita. Nah, ini akan sangat membantu kita untuk menemukan, nah, cari narasumnya gimana, Kak? Nah, cari narsum. Coba Bang Radit boleh cerita gimana Bang Radit ketemu sama saya? Cari narsum nekat aja sih sebenarnya. Sehingga sebenarnya sih menurut saya kalau kalau Kak Dini udah bisa bikin konten ya, sebenarnya itu udah jadi satu potensi Kak Dini itu sebenarnya bisa juga ngomongin hal itu ya nggak sih, Mang? Sebenarnya. Bisa, bisa. Heeh. Jadi ini termasuk bahasan kita kemarin tuh, Mang, sama Kang Tolha tentang otoritas sebagai narsum. Sebagai kadang kita tuh maju mundur mau jadi narsum karena kita sebenarnya merasa nggak pede, saya belum punya otoritas sebenarnya gitu. Nah, salah satunya cara Kang Tol ngakalin adalah dengan kolaborasi gitu. Jadi kayak saya kolaborasi sama Mang Zul waktu di Innovator Bootcamp. Saya kan nggak punya otoritas di design thinking sebenarnya gitu ya. Tapi saya bisa menyampaikan hal lain. Nah, akhirnya kita kolaborasi sehingga value-nya tuh jadi yang tadinya saya punya 3, Mang Zul punya 7, jadi 10 gitu gitu kan. Jadi akhirnya apa namanya full. Dan menurut saya kalau Kak Dini udah punya karya tadi ya dari konten, itu tuh mungkin banget sebenarnya mengundang narsum gitu. Dan itu bentuknya kolaborasi. Dan Nah, oke. sebisa Jadi, mungkin Kak Dini juga punya panggung harus gitu. ya biar ikutlah moderator, jadi moderatornya. Kak Diri jadi moderator. Waduh, kayaknya jangan-jangan nanti lampu ya. Sepertinya coba kita cek dulu. Tiba-tiba gelap. Sebentar. Oke, nanti saya nunggu kontak dulu. Nah, Kak Dini mudah-mudahan tadi kejawab.
Sebenarnya ada satu juga pengalaman lagi ganti gas. Jadi ada satu pengalaman juga kita kolaborasi sama salah satu insya Allah nanti pembicara juga di pekan depan namanya dari Agri Quran itu media media tentang Agri dan Quran. Nah ini Kang Zul udah ketemu nih. Ada apa Kang? Tiba-tiba hitam. Mic-nya belum. Sorry, tadi ini ngejepret ininya, Oh nggak listriknya di jepret, rumah. aman ya? Aman ya? Mudah-mudahan nggak ada Agak, yang kenapa-napa ya. udah lancar lagi gitu. Oke, nah ini tuh saya lagi cerita nih, Mang. Jadi kan ada salah satu kolaborator kita yang jadi pembicara juga, insya Allah pekan depan itu dari Agri Quran. Nah, Oh, mereka ini Mang memang Faras, fokus Mang di Faras. Bang Faras. Mereka ini fokus kontennya. Jadi menurut saya yang cukup patut kita gali nanti pekan depan tuh gimana mereka konsisten di konten. Nah, konten mereka tuh udah ketemu niche-nya lah tadi ya. Udah ketemu niche-nya adalah petani yang punya concern di Quran gitu. Sebenarnya unik kan, terlalu unik menurut saya. Tapi ternyata followernya banyak juga gitu, puluhan ribu gitu. Puluhan ribu, engage-nya bagus gitu ya. Nah mereka tuh, yang mereka lakukan, mereka tuh konsisten di satu tema itu gitu. Konsisten di satu tema itu, bikin kontennya itu beberapa kali, lalu mulai membangun list gitu. Mulai membangun list dengan mereka nawarin ada yang bisa di-download gitu. Ada yang bisa di-download, baru nanti mereka bisa masuk ke grupnya Agri Quran. Jadi ada grupnya lagi nanti di Agri Quran. Nah dari 50.000 itu, karena saya ikut juga akhirnya masuk ke situ, itu tuh terkonversi jadi list itu sampai 1.000-an lebih gitu. Nah itu, kalau itu berarti di proses apa tuh Mang? Kalau tadi mereka melakukan itu ya, masuknya berarti. Oke, oke. Hmm. Nah, ini sebetulnya proses, balik lagi ke proses testing ya. Cuman testingnya Hmm. ini, kita ngetes cek ombak ide kita, tapi bukan langsung ke beneficiary, tapi ke kolaborator. Kita sampaikan kita punya ide ini, apakah diterima atau enggak sama si kolaborator kita. Jadi kan kita ngetes ide lagi kan baliknya. Betul. Jadi design thinking ini, maksudnya dari proses kita ngetesting atau ngetes ide kita, itu tidak hanya langsung ke end user, tapi juga bisa kita ubah POV-nya untuk testing satu ke kolaborator. Baik itu sebagai narasumber atau nanti sebagai donatur. Nah, Nah ini ya, jadi kerennya itu adalah kalau kita sebagai inovator yang punya tahapan-tahapan berpikir atau yang kita punya senjata dalam punya framework ya ketika kita mau ngembangin produk, itu dari satu produk aja itu kita bisa bikin berbagai macam POV. Yang satu POV untuk peserta, yang satu POV untuk kolaborator, yang satu POV untuk calon-calon donatur kita. Nah ini kerennya Jejak Sejuk itu sudah bisa meng-create ya berbagai macam POV ya, benar ya Pak Bismillah, Mas ya. Bismillah. Masih Alhamdulillah belajar, ya, masih belajar. sudah mendatangkan banyak ini donatur-donatur. Jadi nanti kayak gimana untuk bisa membuat POV-nya itu di lain cerita ya, karena mungkin Oke, masalah panjang gitu. Cuman panjang sekarang lagi. kita ngomongin masalah framework-nya. Siap. Jadi Siap. lanjut lagi ke Kak Dini, tadi pertanyaannya gimana cara nyari pembicara? Nah pertama, kalau saya sih jujur ya, ini qadarullah yang namanya kalau sudah punya niat, pasti Allah akan hubungkan. Saya ini pertama awalnya ketemunya nggak sama Bang Radit, tapi ada namanya Mang Gilmi. Mang Gilmi itu teman SD saya yang nggak pernah kontak-kontakan sama sekali, ya dengannya. Terus tiba-tiba ya connect aja, kita ketemu di Instagram. Mang Gilmi nanyain tentang kegiatan-kegiatan saya di design thinking, apain aja proyeknya, atau design thinking itu apa dan lain sebagainya. Akhirnya kita coba bangun narasi bareng. Mang Gilmi punya semangat membangun bagaimana caranya masjid punya ekosistem yang di dalamnya adalah ekosistem membantu para para anggotanya, para membernya untuk bisa melakukan inovasi-inovasi dalam menciptakan program-program sesuai kebutuhan jemaah. Dan design thinking itu bisa mengantarkan itu. Akhirnya ini narasi yang saya dapat. Jadi Kak Dini boleh banget ya membuat narasi yang narasinya itu cocok dengan calon narasumber yang Kak Dini mau coba deketin. Profilnya tuh cari di mana, bisa coba ingat lagi Kak Dini mungkin punya teman-teman SD yang sekarang sudah mulai punya panggung, atau Kak Dini punya kenalan di tempat kerja, atau kenalan kenal temannya teman atau saudaranya saudara-saudara gitu ya, yang kira-kira punya kapasitas untuk ngobrolin. Nggak harus langsung yang terkenal, tapi yang cukup punya otoritas ya, Pak. Cukup punya otoritas dalam ngobrolin sebuah isu.
Itu tadi nih, kalau misalnya nyari nafsunya gimana? Jangan langsung undang saya mau bikin acara ini, enggak. Tapi tawarin, Kak, saya lagi bangun ide ini. Kayak lagi bangun wadah untuk ngobrol-ngobrol banyak. Saya punya keresahan banyak pasangan-pasangan yang tidak segera akur dalam menjalin hubungan sebagai suami istri atau sebagai pasangan hidup, partner dan lain sebagainya. Saya pengen bikin wadah-wadahnya untuk bisa ngobrolin gitu. Nah, saya melihat siapa punya kemampuan untuk sharing-sharing seputar tentang ini. Mau nggak kita uji coba bikin webinar bareng? Nanti kalau misalnya langsung pengen berbayar ya coba HTM-nya dimurahin dulu aja. Kalau kita pengen live, kali ini cobain per budget lah untuk ngasih sedikit walaupun nggak banyak ya, tapi minimal sebagai etikat saya tuh pengen berkolab sama sama narasumber itu panjang, nggak cuma sekali tapi seterusnya karena saya punya semangat narasi bla 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 bla. Jadi kurang lebih gitu tuh gini caranya Mang Hilmi sudah menghipnotis Mang Radit, menghipnotis saya Ya, untuk udah jadi kebayang, narasumber udah mulai di kebayang. berbagai macam kegiatan gitu. Alhamdulillah sih, saya juga jadi senang karena narasinya sama gitu, cocok value-nya tuh oke. Jadi kuncinya bangun bangun resonansi value yang sama Nah, dengan calon-calon narasumbernya Kak Dini. Tuh, kata kuncinya ya. Ini langsung jawab aja ya Kak Hilmi, dari Hilmi nih. Ntar ini iya Hilmi, nih, Hilmi bukan Mang Hilmi kan ini? nggak tahu. Jadi tadi kuncinya adalah resonansi, apa Ya, tadi? mencari Cari kesamaan sama resonansi resonansi. value. Value, oke. Cari kesamaan Frekuensi resonansi. value itu, Nah, iya. dan itu Frekuensi value ini ya, dengan Kak Dini udah berkarya lewat konten itu sebenarnya salah satu modalnya banget ya. modal banget. Modal banget. Itu pasti insya Allah akan udah kebuka pintu selanjutnya itu insya Allah. Modalnya lebih mahal daripada waktu Mang Hilmi sama Mang Radit datang. Jadi Bener. startnya tuh lebih bagus gitu ya. Iya itu udah lebih Lebih bagus. bagus Bener. gitu kan. Udah ada Startnya lebih audiens bagus berarti kan gitu. gitu. Luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Amin amin. Resonansi value. Masya Allah. Tabarakallah. Oke. Nah ini mudah-mudahan Kak Dini semangat untuk melanjutkan nih prosesnya. Kita lanjut ke yang ada pertanyaan nih. Punten mau tanya Kang dari Kang Hilmi. Punten mau tanya Kang, saya bapak dua anak planning konten kreator buat parenting untuk bapak-bapak. Karena dulu saya fatherless. Nah cuma kendala targetnya siapa? Kalau bikin produk fisik bapak-bapak jarang belanja. Kalau target ibu-ibu saya bapak-bapak. Problematik ya. Gimana Kak solusinya? Hatur nuhun. Wah ini ya ini ada ide nggak nih Mang? Ada insight nggak Mang? Emang bapak-bapak tuh rada-rada sih ya. Seperti saya. Oke oke. Kak Hilmi, thank you udah sharing-sharing juga. Dan kalau misalnya mau ditanya, konten kreator yang ngajarin tentang bapak-bapak, cara menjadi bapak ya maksudnya. Ya nggak sih? Cara menjadi bapak-bapak Iya. yang ideal untuk anak-anak. Cara menjadi seorang ayah, kalau saya gitu ya. Cara menjadi seorang ayah. Ada beberapa platform-platform yang memang sudah lebih dulu mungkin ya untuk bisa meng-create itu. Jadi Kak Hilmi bisa cari positioning aja ya dari konten-konten yang sudah mereka buat gitu. Nah, pertama ini ada bapak-bapak.id ya. Ini Mang Hilmi, Mang Radit juga pasti follow ya. Nah, terus saya juga nge-follow ayah siapa ya namanya ya? Bapak-bapak, selain bapak-bapak, bapak Dian bapaknya, bapak rumahan. Nah, itu jadi itu ada ya bapak-bapak.id salah satunya gitu. Itu ngajarin tentang gimana caranya bapak ngajarin anak sih, sebenarnya bapak ngajarin anak tapi dengan bahasa yang lebih mudah, sangat mudah untuk di apa namanya dimengerti gitu ya, dimengerti. Nah, kalau misalnya mau tanya bapak-bapak.id itu niche-nya siapa? Targetnya siapa? Ya udah bapak-bapak yang lagi jadi bapak-bapak gitu, lagi baru menjadi seorang ayah atau mungkin baru punya rumah tangga dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya audiensnya itu mau dicari siapa, ya pastinya kalau misalnya mau bikin parenting ya bapak-bapak. Nah, cuman bapak-bapak seperti apa yang harus dispesifikan, gitu kan? Spesifikan, misalnya bapak-bapak yang punya satu anak atau bapak-bapak milenial yang lagi cari kerja dan lain sebagainya, gitu kan? Bapak-bapak yang misalnya ya parenting tapi lebih ke edukasi finansial. Jadi kayak benar-benar
saya ketemu, oh ya, sorry. Saya ketemu sama satu akun yang dia tuh cara ngajarin parenting, tapi dia ngajarin parenting bapak-bapak, tapi lebih ke ngajarin bapak-bapak, skill-skill bapak-bapak yang harus dimiliki Oh, iya, untuk iya, ngurusin iya. rumah tangga. Jadi fokus ke situ. Jadi misalnya dia ngajarin bapak-bapak untuk bisa benerin keran air. Hmm. Dia ngajarin, dia si bapak-bapak itu bikin konten, ini dek, gitu kan, dek caranya benerin keran air begini dek. Terus dia ngajarin caranya masang genteng. Dia ngajarin caranya, ya pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang selayaknya dilakukan oleh bapak-bapak gitu ya. Nah, akhirnya ini jadi satu positioning, mau ngajarin parenting, dan mau ngajarin tentang bagaimana cara menjadi bapak, tapi spesifik tentang tugas-tugas seorang bapak yang di luar dari parenting ya, ngurusin rumah, bapak-bapak ngurusin rumah. Nah, bayangin nih bapak-bapak, atau misalnya Kang Hilmi mau fatherless ya, di sini pada dulu saya fatherless. Nah, ini solusinya, kalau bisa ditanya solusinya apa, coba cari positioning cara mengajarkan parenting yang berbeda dari cara ngajarinnya orang-orang lain yang udah banyak ngajarin tentang parenting. Let's say gini, harus dicari spesifik. Let's say bisa gini, Kang Gilmi mau ngajarin, bukannya, kita cari positioning ngajarin anak tapi yang berkebutuhan khusus. Let's say gitu ya. Jadi parenting untuk ngajarin, parenting untuk bapak-bapak yang punya anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya. Atau parenting ngajarin anak-anak yang anaknya 2, atau yang anaknya 3, gitu kan. Cara Seben- mengajarkan, Tapi sebenarnya mungkin bisa tadi kalau kayak ngelihat penjelasan Kang Zul, yang tadi apa masalah apa benerin keran segala macam, itu sebenarnya kan bapak-bapak lebih punya kebutuhan ke situ ya. betul. Jadinya tadi balik lagi, saya jadi ingat si Maslow lagi gitu. Maksudnya sebenarnya ketika kita bingung, apa namanya, ketika kita bingung sama kendala target market gitu ya, mungkin kita harus bikin yang menariknya lagi, itu ngebaca lagi nih. Sebenarnya kebutuhan kebutuhan utamanya mereka apa? Mungkin kan parenting nggak menarik buat bapak-bapak ya. Tapi kalau misalnya parenting itu disambung sama ngomongin apa, benerin mobil, entah apa gitu, entah keran, benerin genteng gitu, mungkin itu kan lebih relate sebenarnya. Itu mungkin yang harus dicari adalah, jadinya saya nangkepnya ketika Kang Sul tadi cerita, saya nangkepnya apakah yang dicari itu sebenarnya ketika kita mau dorong sebuah produk yang apa mungkin secara keinginan kurang, tapi kita tahu itu tuh sebenarnya dibutuhkan gitu sama mereka sebenarnya. Ini tuh kita 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 pertemukan dengan yang emang keinginan mereka, kebutuhan mereka secara ininya, secara Jadi apa proses namanya? delivery Ya, proses kontennya deliverynya, gitu ya. benar. Proses deliverynya yang dimodif gitu. Nah, itu seru banget gitu. Jadi akan sangat, walaupun segmennya sama, tapi dengan cara delivery yang berbeda, Hmm. value-nya jadi sama-sama tetap ketangkep gitu. Iya, benar, Referensinya tetap benar. hidup. Gitu. Impact yang mau Jadi kita kalian ini, dorong benar gitu ya. jadi positioning parenting. Sekarang, coba Kang Yami, solusinya saya coba sarankan untuk mencari positioning parentingnya. Ya, apakah dari POV Bapak, ya, apakah mau dari POV skill-skillnya, atau POV anaknya, atau POV ibunya, atau POV dari kakek, nenek. Nah, itu sangat mungkin. Positioning itu sangat mempengaruhi dari satu konten yang sama untuk disampaikan kepada audiens. That's it. Oke, mantap, Mang Zul. Menarik nih, menarik. eh Mudah-mudahan kejawab ya, Pak Hilmi tadi tentang apa namanya rencananya, planningnya untuk jadi konten kreator buat parenting bapak-bapak. Mudah-mudahan bisa jadi ada insight nih ya. Mudah-mudahan ya. Iya nggak? Iya apa enggak? Coba Amin. jawab. Oke, dapat solusinya. Kebetulan saya tukang otodidak. Bisa monetize affiliate barang-barang pertukangan. Nah, itu nyambung tuh. Wah, keren. Nah, Kang. Tadi kan teman-teman udah nih. Kalau kita lihat tadi prosesnya Kang, ada Kang Hilmi, ada Kak Dini gitu ya. Beliau-beliau ini lagi berusaha apa, ngetes gitu, ngetes, memvalidasi, proses membuat prototype tadi ya, prototype atau MVP nih di sini. Nah, em, apa namanya, di dalam perjalanan itu kan sebenarnya pasti ada ini ya, apa namanya, ada proses, ada ya, mungkin akan ada gagalnya, pasti ketemu yang pertama kali kita bikin pasti tidak akan bagus gitu ya, dan segala macam. Tapi gimana sih Kang kalau untuk ngelanjutin ini, maksudnya ngelanjutin tuh apa ya, em, kadang kan orang kalau misalnya udah gagal, aduh ya udah gitu,
merasa gagal terus udah gitu. Tapi sebenarnya kalau tadi yang ceritanya Kang Zul, ya kalau misalnya gagal, akhirnya cari lagi. Nah, sebenarnya gimana cara kita bisa membuat dari satu uji coba gitu, terus lanjut ke uji coba selanjutnya gitu ya, sehingga ada perbaikan, sehingga ada pertumbuhan gitu. Oke, baik. Oke, terima kasih Kang Radit untuk pertanyaan yang luar biasa karena banyak orang yang nggak mau gagal, ya, itu pasti. Ya. Jadi itu adalah ketakutan lumrah yang kita miliki sebagai seorang manusia gitu. Kita takut gagal. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana caranya menanggulangi kegagalan tersebut untuk kita maknai sebagai proses bertumbuh. Nah, akhirnya yang perlu kita tanamkan di dalam mindset kita ini tentang mindset sebetulnya, Pak. Tentang mindset gimana caranya kita menanamkan mindset di dalam proses tumbuh kembang kita terhadap sebuah karya. Ini adalah anak tangga. Jadi seperti anak tangga nih, Kang. Ketika kita membangun sebuah proses berkarya, ya, kita pasti akan melalui anak tangga 1, 2, 3, 4, 5. Ketika tangga 3 tidak sesuai dengan ekspektasi kita, tidak lantas meruntuhkan tangga 4, 5, 6, 7 gitu ya. Bisa jadi yang 3 ini tetap menjadi anak tangga, tapi yang warnanya itu berbeda gitu. Sehingga ketika kita sudah memiliki mindset bagaimana kegagalan itu adalah part of the process, which is ini klise, tapi kemudian part of proses ini kita maknai sebagai memperkaya pengalaman hidup kita, memperkaya sudut pandang hidup kita. Bahwasanya nggak ada semua hal yang sia-sia. Kegagalan adalah kemenangan yang tertunda gitu kan ya. Ini akan membawa kita kepada keberanian untuk menguji sekali lagi apakah ya ide-ide kita yang di waktu sebelumnya itu kegagalannya itu sifatnya absolut atau tidak gitu. Karena dengan kita memiliki mindset iteratif ya, ini satu kata kunci untuk menjadikan kegagalan itu sebagai part of proses. Iteratif itu adalah seperti yang Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk selalu tazkiyatun nafs, mensucikan diri, memperbaiki diri terus-menerus. Kita harus lebih baik daripada yang hari kemarin, kita harus lebih baik daripada hari ini, dan besok juga harus lebih baik daripada hari itu ya. Dan kemudian ini menjadi semangat bagi kita untuk terus berusaha tanpa kehilangan harap atas rahmatnya Allah. Yang namanya impactful atau enggak di waktu kemudian hari, jadi sebenarnya privilege Allah loh. Tapi yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan setiap prosesnya tanpa kehilangan motivasi, tanpa kehilangan harapan kalau misalnya kita ini memperjuangkan kebaikan. Ini yang dilakukan sama teman-teman jejak sujud, walaupun inovator boot yang pertama hanya terdaftar berapa orang? 4 orang ya? 3 orang ya? Yang hadir 3 tiap. 6 orang, yang hadir 3 orang. Kita udah nyiapin waktu 1 bulan untuk project. Dan akhirnya itu tidak memutuskan harap kita, karena ternyata ini bisa loh kita kembangin menjadi proyek yang lebih simple atau lebih kompleks. Karena kita mendapatkan pelajaran sebelumnya. Mengambil pelajaran dari kegiatan sebelumnya, ini adalah ilmu. Ilmu untuk mengambil pelajaran, untuk menganggap kegagalan itu adalah menghasilkan insight-insight baru. Kalau kita tuh seharusnya nggak kayak gini. Seharusnya nggak kayak gitu. Itu secara mental, mindset. Yang kedua, secara teknis, kayak gimana sih setelah kita sudah merubah mindset gagal itu part of the process dan kita harus iteratif. Secara teknis, meminimalisir resiko. Teknisnya ini meminimalisir resiko. Contohnya seperti apa? Create light product. Create light version. Jangan langsung buat yang gede, tapi buat yang sederhana, kecil, dan paling sederhana dan paling mudah untuk kita eksekusi. Yang tadinya itu harus 100, kita bikin yang 10-nya dulu. Gitu ya. 10 orang itu bisa jadi adalah agen-agen perubahan yang memberikan kita insight. Selalu ada orang yang akan menerima ide kita, seberapapun ide kita menurut kita itu ide yang biasa-biasa aja. Gitu ya. Yeah. Karena kita nggak akan pernah tahu orang mana yang akan ngetuk pintu kita untuk mengajak kita kolaborasi di masa depan nanti. Kalau kita nggak segera mengambil keputusan hari ini untuk menghasilkan sebuah resonansi value kepada orang-orang yang lebih banyak, gitu ya. Jadi ini jadi kayak kelas motivasi. Memang kita butuh motivasi sebenarnya. Nah, tapi benar, technically itu light version of your product itu sangat meminimalisir kegagalan. Bukan artinya kita jadi nggak gagal, kita jadi lebih tahu lebih cepat tentang ide kita tuh diminati atau enggak.
Dan tentu jangan bilang harap dari ketika ide pertama kita tidak diterima. Wong yang namanya pesawat itu sama si Wright bersaudara aja harus berapa kali mencoba terbang sampai benar-benar jadi terbang gitu kan, setelah kehilangan berapa orang nyawa dalam proses uji cobanya gitu. Jadi nggak serta-merta langsung ketemu yang bagus kok gitu. Pasti yang bagus itu akan datang di proses uji coba kita yang kedua, ketiga, keempat, sampai betul-betul ketemu sama project-project yang idenya tuh dibutuhkan sama user gitu. Jadi itu untuk bagaimana caranya kita mau punya semangat uji coba versi 1, 2, 3, 4, 5. Di dalam design thinking, sebagai sebuah mindset berpikir framework, kita selalu dituntut untuk betul-betul mengerti manusia. Kalau misalnya programnya gagal, bisa jadi kitanya yang belum mengerti si manusianya ini. Yeah. Bisa jadi kita yang belum mengerti seutuhnya tentang beneficiary. Lalu kemudian dilakukan proses iteratif. Jadi mental iteratif. Gimana caranya untuk selalu mau uji coba 1, 2, 3 sampai terakhir? Mental iteratif. Bangun mental iteratif artinya apa? Siap mengambil resiko, ya, dan siap untuk selalu berjuang dengan narasi kebaikan-kebaikan yang teman-teman ingin hidupkan. Masya Allah. Nah, menarik Mang. Tadi kan sempat di-mention tuh diceritain tentang Innovator Bootcamp. Emang kita waktu bikin Innovator Bootcamp pertama tuh target kita tadinya 20 offline ya. Nah, sebenarnya secara harga nutupnya mungkin segitu gitu. Tapi ternyata yang daftar 6, terus yang hadir rutin tuh 3-4 maksimal. Nah, akhirnya yang kita pelajari, ya ini gagal, tapi kita jadi punya user pertama. Ternyata tervalidasi, maksudnya tervalidasi bahwa ada teman-teman yang membutuhkan produk ini gitu. Jadi pertama kita dapat user pertama, dan yang kedua kita juga jadi dapat bahan untuk iklan selanjutnya sebenarnya. Nah, jadi kan yang kedua itu offline kan. Jadinya terlihat lebih 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 bagus juga gitu. Kita diskusi dan segala macam. Nah, kita akhirnya mempelajari kita si user pertama ini sebenarnya yang menurut saya dan tim itu cukup penting akhirnya. Di situ mereka lah yang kita tanya terus-terusan gitu. Gimana sih kita cari tahu lah, kita berempati gitu ya. Mencari tahu sebenarnya kebutuhan mereka gimana sampai akhirnya alhamdulillah di bootcamp kedua dan ketiga tuh tembus di atas 50-an ke atas semuanya gitu di yang kedua, dan kita ganti dari offline ke online gitu dengan biayanya masih sama sebenarnya kayak gitu. Dan reach-nya karena kita tahu yang di awal tuh sebenarnya orang tuh banyak yang mau tapi tempatnya jauh-jauh, sedangkan kita di Cileunyi gitu kan. Terbatas sama tempat gitu. Akhirnya kita ternyata kegagalan itu jadi bahan kita untuk bisa ngedevelop produk yang lebih berhasil. Alhamdulillah. Kayak gitu. Ya mungkin ini buat jadi ini juga ya buat ke teman-teman semua kebayang tentang si proses iterasi. Nah, ini Mang Zul juga nih ngajarin nih iterasi nih. Kita sih bagian praktek aja. Nah, ini Mang, ada lagi nih dari Kak Luhur. Ini salah satu gap yang banyak dihadapi penggerak sosial, permasalahan teknis. Karena biasanya yang sudah punya permasalahan itu kelahiran 80-90-an yang masa itu problem dan situasinya tidak semenantang kondisi hari ini yang teknologi demikian cepat dan beradaptasi dengan platform yang ada. Dan proses belajar itu untuk memulai kembali salah satu yang membuat kita keluar dari zona nyaman. Nah, ini memang generasi-generasi, ya saya juga masih perbatasan lah milenial. Harus menyesuaikan dengan yang digital-digital. Nah, ini ada pertanyaan lagi Kak Dini, masih penasaran nih. Sedikit apapun pesertanya tetap lanjut aja ya. Nah, biar dari yang sedikit ini bisa dapat learning yang maksimal, perlu diapain tadi? Apakah ditanya 5 tadi? Nah, iya tadi berarti nyambung nih tadi sama yang saya praktekin ya. Akhirnya ya dalam tanda petik dieksploitasi nggak juga sih sebenarnya. Tapi maksudnya kita ngobrol lebih dalam. Jangan cuma ngobrol doang, diajak makan gitu maksudnya. Kita kasih pulang bawa ke Buli gitu kan asik ya nggak? Ngobrol kayak gitu. Asik banget, asik. Nah ini Kak Dini, oleh benar nih, Kak Luhur nih, terjebak udah sharing. Karena memang kesulitan teknologi itu jadi gap juga ya. Gitu. Yang kemudian perlu kita lakukan ini adalah inovasi tentang metode penyampaiannya sebetulnya dengan konten yang sama, tapi metodenya harus disesuaikan dengan kebutuhan dari user-user. Kalau ternyata usernya generasi X 90s atau millennials, boomers dan millennials, kenapa nggak menyesuaikan platform-platform yang mereka lebih ramah di dalam. Apakah menggunakan Facebook Group? Kan sekarang ada halaman Facebook buat belajar gitu kan. Karena jujur saja ayah saya juga masih main Facebook dan
kenceng banget mainnya gitu ya. Scrolling Facebook tuh masih kuat banget gitu. Masih Jadi kayak, oh 80-an nih ya saya gitu kan. Bahkan 60-an lah itu tuh. Lahir 60-an, lahir tahun 60-an. Jadi sekarang kayak udah masih bisa Facebook. Jadi tentang delivery produknya sekali lagi ya, delivery insight-nya. Pertanyaan nih, buat Kak Dini, tadi pesertanya gimana sih cara untuk memaksimalkan walaupun pesannya sedikit, tapi kita tetap dapat pembelajaran maksimal. Nah, ini ada satu pendekatan yang ajaib banget ya, yang ketika kita melakukan ini secara sederhana, tapi sangat mengeluarkan insight-insight yang didapatnya oleh peserta. Ada metode yang disebut dengan NPS. Nah, itu. NPS itu apa? Yang dipakai juga sama teman-teman Versi Circle, teman-teman Jejak Sujud, dan berbagai macam platform-platform perusahaannya. Gitu. NPS ini adalah Net Promoter Score. Net Promoter Score. Nah ini. Maksudnya apa tadi di Net Promoter Score ini adalah sederhana menanyakan pasca event, hari ini bikin Google Form, itu sifatnya adalah pertanyaan. Antara nilai 1 sampai 10, ya, berapa nilai yang mau Anda kasih untuk program kali ini? Pertanyaan kedua, jika 10, kenapa bisa 10? Jika kurang dari 10, apa yang bisa kami perbaiki? Nah, ini tuh jadi metode yang sederhana, tapi insight-nya tuh tumpah-tumpah banget saat ini. Benar. Itu tuh jadi tahu, oh ternyata menurut kacamata POV-nya user, kita ini udah oke, gitu kan. Ya udah tinggal gas, berarti kalau udah oke 10, banyaknya 10, ternyata setelah di rata-rata skornya, dari 50 peserta, semuanya rata-rata 10, berarti 100% kan, gitu ya. Oh berarti ya udah kita gas untuk volume kedua. Kalau misalnya ternyata masih di bawah 40%, 50% kepuasannya, kita lihat insight-insight mereka harusnya diapain, dan kita nggak bisa mengakomodir semua ya, tapi akomodir yang paling mungkin bisa kita akomodir di waktu itu, karena mungkin budgetnya terbatas atau energinya terbatas dan sebagainya. Nah ini sangat membantu teman-teman pun dalam mereview sebuah project ya, karena NPS ini juga salah satunya membantu dalam kita menemukan insight ya. Insight dari apa? Dari kebutuhan peserta yang sebelumnya. Kalau yang 5 ways tadi adalah langkah awal sebelum kita mau bikin project. Nah, itu adalah asumsi yang coba kita validasi dengan daya upaya terbesar yang kita lakukan ya. Nah, setelah itu kan kita uji coba. Uji cobanya tadi pakai NPS. Valid nggak sih hasil asumsi kita melalui 5 ways tadi gitu. Akhirnya ini jadi ketemu. Minimal berapa peserta ya untuk kita, kalau bilang ini valid dibutuhkan apakah 2, 3 atau berapa? Sebetulnya nggak ada masalah. Iya, beda-beda ya. Sebetulnya beda-beda nih. Buat bikin produk ini valid atau enggak. Sebetulnya ini kalau dari hukum dari persentase populasi, kalau misalnya mau riset, itu berapa banyak sih, kita lupa berapa persen ya. Bang Radit, terakhir skripsian. Sebenarnya kalau kita sih pakai ini aja, apa namanya, isu kita tuh ada nggak yang mau pakai gitu maksudnya. Kalau isu kita ada yang mau pakai atau ada juga yang serupa, sebenarnya valid sebenarnya gitu. Kalau kita ada yang mau pakai, kita berarti punya potensi untuk ngembangin. Cuman kita mungkin belum reach lebih jauh aja gitu maksudnya. Jadi emang butuh inisiatif marketing yang lebih luas lagi kemungkinan gitu. Nah, itu macam-macam inisiatifnya kan, bisa kolaborasi yang udah punya kantong gitu untuk memvalidasi, itu mungkin banget untuk apa, memvalidasi produk kita ya. Misalnya kayak kemarin tuh ceritanya Kang Tolah tuh, dia punya materi parent apa, pre-marriage, pranikah yang agak lain gitu, agak beda gitu ya. Kolaborasi sama PMT, pre-marriage talk, sehingga itu produknya sold out dalam 24 jam gitu. Nah, akhirnya kan dapet tuh user pertama, produknya udah siap gitu. Kalau sebelum-sebelumnya beliau validasi itu ke teman-temannya dulu. Ayo ikutin, lu kan punya masalah nikah nih. Akhirnya mau nggak dengerin gue yang ngomong? Gue udah punya pengalaman nih. Gue punya setup, gue punya pengalaman gitu. Akhirnya dengerin dia ngomong, ya feedbacknya dari mereka itu gitu. Ya pasti gratis mungkin ya, maksudnya entah itu sambil ngobrol di kafe atau apa kayak gitu. Itu udah cukup valid sebenarnya kayak gitu. Menurut saya ya. Sampai akhirnya kita sebenarnya butuh nanti memperluas kembali kayak gitu. Ininya gitu sih, Mang, kalau yang saya lihat dari teman-teman. Nah ini menarik nih, mudah-mudahan Kak Dini tadi wah makin nggak sabar pengen eksekusi kayaknya, Mang. Kak Dini.
Mungkin nggak sabar main eksekusi. Nah, ini saya sayang banget nih teman-teman. Kita sebenarnya udah lewat banget dari waktu janjiannya sama Mang Zul. Saya mohon maaf Bang Zul. Jadi tapi tadi alhamdulillah sebenarnya kita sudah kebahas ya dari ujung ke ujung. Tadi kita ngomongin tentang eh apa proses awal dari membuat si produk itu gimana gitu ya. Sebenarnya kalau tadi teman-teman nyatet, insya Allah itu tuh udah satu dari proses awal ke proses akhir emang ya. Dari awal apa namanya kita nanyain user sampai ke NPS tadi malah. Materi inovator bootcamp tuh NPS. Udah sampai NPS segala gitu. Nah itu udah ujung ke ujung tuh kita bahas insya Allah. Kalau teman-teman nyatet bisa kerangkai itu adalah proses dari design thinking yang akhirnya nanti setelah NPS itu akan balik lagi kita. Balik lagi ya, muter lagi kita akan ngembangin lagi si produk ini gitu. Nah, alhamdulillah udah sampai ujung. Kebetulan waktunya juga udah ini. Jadi mungkin saya mau minta ini aja mungkin dari Mang Zul ya. Karena teman-teman juga udah nanya tadi waktunya udah sambil nanya lah ya. Jadi kalau mungkin Mang Zul ada closing nih sebelum sebelum kita sudahi ada closing statement atau apa yang bisa teman-teman bawa bekal diskusi lah gitu. Gimana? Baik, sebetulnya teman-teman ini masih ada satu rahasia yang belum saya kasih tahu ke teman-teman semua. Rahasia pertama adalah bagaimana kita mengubah mindset sebagai seorang inovator dengan proses-proses inovatif. Itu salah satunya adalah dengan framework design thinking. Tetapi framework design thinking ini sebetulnya tidak hanya sekedar dari empati sampai ke testing. Rahasia di dalamnya itu adalah bagaimana kita mampu memiliki kemampuan untuk berempati kepada user. Kemampuan untuk betul-betul sesungguhnya bersungguh-sungguh mengerti beneficiaries dan mau membantu mereka untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Yang kedua ini adalah kemampuan untuk adaptif. Karena setiap hal, setiap orang itu pasti memiliki sudut pandang yang berbeda, maka kemampuan untuk kita mengadaptasi ide-ide kita menjadi satu frekuensi dengan para penerima pendengar, ini adalah satu keahlian yang dihadirkan melalui proses obrolan kita hari ini. Dan yang terakhir ini adalah iteratif, bagaimana kita mampu untuk mau betul-betul memiliki mental untuk selalu mencoba, sampai kemudian uji coba kita benar-benar terbukti, tervalidasi oleh para user, dan menjawab kebutuhan dari masalah-masalah yang ingin dihadapi oleh para beneficiaries. Itu saja untuk rahasia apa yang sebetulnya banyak orang nggak tahu tentang cara ngembangin produk. Satu adalah tentang bagaimana cara berempati, bagaimana cara beradaptasi, dan juga bagaimana caranya melakukan proses-proses iterasi. Itu saja teman-teman semua, terima kasih yang udah join sampai waktu-waktu mendekati berbuka ini. Thank you banget, ngabuburitnya daging banget mudah-mudahan ya. Dan feel free untuk bisa connect with me, dan juga teman-teman boleh banget kontak-kontak untuk ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang proses pengembangan inovasi bersama dengan saya, Joel Karami, dan tentunya juga di platform-platform jejak sujud selanjutnya yang insya Allah akan selalu seru dan menghadirkan narasumber yang terpercaya dan kompeten. Terima kasih, saya Muhammad Joel Karami, pamit undur diri teman-teman semua. Assalamualaikum Bang Radit. Sama-sama Mang Zul, terima kasih Selalu. banyak insight-nya luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam kasih. Mang Zul. Luar biasa teman-teman, mudah-mudahan nih saya juga nggak salah keseruan jadinya ya. Nggak kalah pengen tahu lebih banyak, tapi sayang banget waktunya udah menuju akhir. Nah, tadi sempat dimention nih sama Kang Zul tentang NPS. Teman-teman kalau mau tahu NPS, kita mau share link feedback yang itu adalah kalau bisa dibilang nih teman-teman kalau mau tahu ya klik link itu dan coba isi aja dulu sekarang ya. Nah, ini Kang Operator udah nge-share nih link feedback di kolom chat. Teman-teman silahkan klik, eh, cari tahu NPS seperti apa dan coba isi NPS ini untuk program Ramadan ngomongin karya ini.